Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, gak terasa ya, hari ini sudah hari Minggu lagi. Waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ayo kita siapkan diri kita mau beribadah dengan baik. Kita ikuti ibadah ini mulai dari awal sampai dengan selesainya ya. Nah, adik-adik, mari bersama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan karena cinta kasih Tuhan bagi setiap kita. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian matahari bersinar terang. Adik-adik, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan buat setiap kami. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Pada pagi hari ini, kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolong setiap kami supaya kami boleh beribadah dengan baik. Kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh belajar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, minggu yang lalu kita sudah belajar dari firman Tuhan bagaimana kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya ya. Kita harus mengasihi teman-teman kita. Nah, kalau kita sudah mengasihi mereka, maka apabila mereka melakukan kesalahan, maka kita harus mau memaafkan mereka ya. Karena Tuhan Yesus juga sudah mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah mengasihi setiap kita ya. Nah, hari ini kakak mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah pujian. Mengasihi lebih sungguh dan mengampuni lebih sungguh. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi dan mengampuni setiap kita. Kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Lebih sungguh
Saat ini, mari bersama-sama kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang baik ya. Siapkan Alkitab adik-adik juga ya. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Yesus sayang padaku. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa dulu bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama pagi ini. Tolong kami supaya bisa mengerti apa yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kali ini Ibu akan menyebutkan beberapa contoh perbuatan. Dan adik-adik bisa menjawabnya dengan kata-kata benar kalau itu perbuatan baik, dan salah kalau perbuatannya tidak baik. Kita mulai ya. Yang pertama, Yuli merebut boneka Yeni dan merobek pakaiannya. Perbuatan itu salah. Yang kedua, Jojo memukul Jaka dengan sengaja. Perbuatan itu salah. Yang ketiga, Ami minta maaf karena telah mengejek Hani. Perbuatan itu benar. Yang keempat, Hani berkata kepada Ami, "Aku memaafkanmu." Perbuatan itu benar. Wah, sekarang adik-adik sudah tambah pintar ya. Sudah tahu mana perbuatan yang baik atau benar dan mana perbuatan yang tidak baik, yang salah ya. Seringkali kita melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, yang berdosa, dan Allah tidak suka. Bahkan
bisa marah, tetapi Allah tidak berhenti sayang kepada kita semua anak-anak-Nya. Di Alkitab diceritakan ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak laki-laki, si sulung yang lebih besar dan si bungsu adiknya. Suatu hari si bungsu berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku minta uang dan harta milik kita yang menjadi bagianku." Lalu ayahnya melakukan apa yang diminta oleh anaknya itu. Dia membagi uang dan hartanya untuk 2 orang anaknya, lalu memberikan kepada si bungsu harta bagiannya. Setelah menerima hartanya, maka si bungsu pergi meninggalkan rumah ayahnya. Di tempat yang baru, si bungsu berfoya-foya menghabiskan semua uang pemberian ayahnya. Dan setelah uangnya habis, dia tidak bisa lagi membeli makanan. Dan dia baru berpikir untuk mencari pekerjaan. Seorang bapak memberinya pekerjaan sebagai penjaga babi. Si bungsu menerima pekerjaan itu, meskipun sebenarnya dia tidak suka. Suatu hari si bungsu berpikir, "Di rumah ayahku ada banyak makanan dan aku tidak kekurangan apapun di sana. Tetapi di sini aku kelaparan dan tidak punya apa-apa. Sebaiknya aku pulang dan mohon ampun kepada ayahku, karena aku telah bersalah dan sebenarnya tidak pantas untuk menjadi anaknya." Kemudian si bungsu berangkat kembali pulang ke rumah ayahnya. Dan dia sudah siap untuk minta maaf untuk semua kesalahannya. Tetapi ternyata dari jauh ayahnya telah melihat anaknya yang datang. Dan ayahnya menyambutnya lebih dulu. Si bungsu menangis dan berkata, "Ayah, aku minta maaf untuk semua kesalahanku. Aku telah berdosa kepada Allah dan juga kepada ayah." Ayahnya mengampuni semua kesalahan anaknya. Nah, adik-adik, Allah itu seperti ayah yang ada dalam cerita tadi. Jika kita melakukan kesalahan atau dosa, maka kita harus minta ampun atas semua dosa dan kesalahan kita. Maka Allah pasti mengampuni kita, dan kita bisa berdoa untuk mohon ampun kepada Allah kita. Amin ya adik-adik. Nah, ayat hafalan kita dari 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Aktivitasnya hari ini yang nomor 9 ya. Dibaca ceritanya dan dikerjakan aktivitasnya. Lalu difoto dan dikirimkan kembali ya. Nah, adik-adik,
ibadah kita sudah selesai. Ayo kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Biarlah kami boleh selalu melakukan hal-hal yang baik. Ampuni semua kesalahan yang kami lakukan dan berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dadah.